hadisnya. Mudah-mudahan sempat ya. Dan kenapa kita harus memberi? Itu dia. Kenapa saya perlu memberi? Kalau tadi itu kan apa sih memberi itu apa saja? Ini kenapa saya memberi? Yang pertama apa? Beribadah karena diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melawan dan mengubah kelemahan. Karena manusia itu berada di setidaknya punya 4 kelemahan. Ada yang bisa menyebutkan 4 kelemahan manusia apa? Umat Islam khususnya. Yang pertama, lemah iman. Ya kan? Orang yang lemah imannya ini paling rawan. Orang yang lemah imannya, kalau saya waktu KKN atau waktu camping dakwah Ramadan waktu masih SMA itu, di situ di sebuah tempat kristenisasi yang orang itu gampang keluar masuk gereja, dia tidak sadar kalau itu sudah dikristenkan dengan diberikan sembako. Jadi imannya itu bisa disenggol dengan sembako. Itu kalau lemah iman. Berarti kita harus menguatkan iman. Yang kedua, lemah ilmunya. Jangan dikira orang kaya kalau ilmunya nggak ada, nggak rawan. Lemah ilmu itu dengan apa? Kita kuatkan lemah ilmu dengan membaca, belajar. Dan yang ketiga adalah lemah sosial. Ada 2 dibagi lemah sosial. Orang yang melakukan kesalahan. Saya mantan narapidana. Itu kan lemah sosial. Kedudukan saya jadi kelas 2. Ditakuti orang. Mau jualan kayak kalau sekarang yang saya sih nggak nonton, diceritain istri saya ngangkat itu saya juga nggak tahu, bisa cerita. Yang nonton sinetron yang diputar sekarang itu Haji Muhyiddin di RCTI itu ya, yang tukang bubur yang haji itu, saya nggak ngikutin. Tapi itu kan ada orang yang dia preman bertaubat, itu kan dia jadi kelas 2. Kelemahan sosial itu sulit untuk diperbaiki. Maka kita harus punya jiwa memaafkan dan mengentaskan saudara-saudara kita yang lemah secara sosial, itu termasuk yang cacat. Tapi ini kayaknya saya ngomong di Jepang ini percuma, karena kan sudah sarananya lengkap di sini. Ini kita di Indonesia. Orang cacat di sini gara-gara 1 orang itu ribuan yang lainnya bisa harus mensuplai dia. Itu kan jalur kereta ada itu, dulu saya dengar gara-gara ada 1 orang yang cacat meninggal dunia gara-gara kereta itu dibuat, kemudian jalur kereta seperti itu. Nah ini kita harus kuatkan itu, baik dia cacat secara sosial ataupun secara fisik. Dan yang terakhir, yang tema pembicaraan kita adalah membebaskan seorang mustahik menjadi muzaki. Tahun ini saya boleh menerima uang zakat, tapi orientasinya tahun depan saya harus memberi zakat. Tahun depannya lagi harus bisa menarik 1 orang atau 1 kelompok yang sama nasibnya dengan saya, mengubah jadi mustahik menjadi muzaki. Karena apa? Ini yang akan membuat kehidupan sosial itu menjadi kuat. Negara kita tidak kuat karena 4 kelemahan tadi. Apa? Lemah iman, lemah ilmu, lemah sosial, dan lemah ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah investasi jangka panjang yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah itu apa? Karena rezeki kita itu cuma 3. Yang dimakan, yang dipakai, sama yang diinfakkan. Yang dimakan perginya jadi daging kalau dia nggak banyak pikiran. Kalau enggak ya ke toilet. Atau kalau yang dipakai rusak, jadi masih tersisa yang akan menjadi amal jariah. Ini orientasi memberi. Nah, nanti distribusi harta kita. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nggak sengaja ya, saya ngasih preambul sudah setengah jam, hampir setengah jam. Mudah-mudahan nanti sempat selesai sehingga nanti kita bisa konsentrasi di sesi kedua. Saya tanya ini, hijau, merah sama biru, mana yang paling besar? Hijau. Apa itu hijau? Infak. Yang merah apa? Sedekah. Yang biru? Zakat. Nah, betul. Jadi yang dikatakan infak itu dari kata nafkah. Nafkah itu segala bentuk uang keluar masuk, itu namanya infak. Jadi jangan dipersempit. Jadi kalau saya bilang infak gedung ini berapa? Itu maksudnya
nyewa gedung ini habis berapa. Nah, itu bahasa lainnya. Nah, jangan dibahasakan, oh ini mau nyumbang. Enggak, saya bertanya, infak gedung ini berapa, itu maksudnya ini sewa gedung ini berapa gitu. Kalau dibaca, oh ini mau nyumbang, alhamdulillah. Itu apa? Infak secara umum. Itu larinya umum, bisa muslim, bisa non muslim. Bisa perintah. Ini kan kita non muslim berinteraksi dengan gedung ini, yang punya ini, ya kan? Itu umum, infak. Oke, ini saya infakkan untuk nyewa gedung. Gak apa-apa. Nah, ada yang lebih kecil lagi dari infak itu disebut dengan sedekah, bahasa kita, atau sedekah. Sedekah itu artinya membenarkan dari keinginan kita. Itu lebih kecil lagi. Itu sedekah, itu hukumnya sunnah, bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Ini saya ingin menyedekahkan ilmu saya misalkan. Saya ingin menyedekahkan perasaan saya. Tuh, siapa bilang sedekah nggak bisa dengan sedekah perasaan? Anda yang bisa ngasih contoh sedekah perasaan, contohnya apa? Kalau bahasa di kita sering korban perasaan. Jadi korban perasaan itu jangan sampai terpaksa. Kalau terpaksa nggak ada pahalanya. Jadi harus kita infakkan, sedekahkan perasaan kita. Anda yang ngasih contoh? Bisa yang ngasih contoh? Gimana cara menyedekahkan perasaannya? Saya sedekahkan dengan ini perasaan saya. Ada kayak gitu? Ada yang bisa ngasih contoh? Nah, apa? Mungkin untuk sedekah perasaan cinta yang mungkin pada hari ini orang tua atau keluarga kita doakan, kita doakan yang baik, kebaikan perasaan kita, sedekah lewat doa-doa gitu. Gimana itu sedekah perasaannya? Yang dikatakan sedekahnya gimana? Di lewat doa-doa itu. Itu sedekah doa namanya. Boleh, ada silakan itu. Mungkin itu Ustaz ya, apa ada tetangga kita atau teman kita yang sakit, kita itu dengan senyuman atau dengan apa? Dengan doa-doa atau dengan apa, dengan dikasih omongan yang bagus-bagus. Sedekah omongan berarti ya. Perasaan semua senyum gitu Ustaz. Oke, hampir kena. Ada lagi, hampir mirip, hampir kena. Ada lagi? Menghibur orang yang sedang berduka. Menghibur orang yang berduka. Ya, boleh lah, hampir mirip. Tapi belum kena. Yang saya maksudkan belum nyampe ini. Sedekah perasaan. Korban perasaan itu identiknya apa? Hati. Tersakiti. Hah? Tersakiti. Tersakiti. Ada orang memfitnah saya sedekahkan. Maksudnya apa? Saya maafkan. Itu namanya sedekah perasaan. Itulah saya sedekahin aja deh, lunas aja deh. Gak usah minta maaf, saya udah maafin. Karena sedekah perasaan. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang menceritakan, diriwayatkan Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah pada pengajian pagi, beliau bilang gini, tiba-tiba, ja'akum atau yang mirip ya, atakum dengan berbagai riwayat, atakum rajulun min ahlil jannah. Sekarang ini sedang masuk ke sini, ke tempat ini, seorang lelaki penghuni surga. Posisinya kayak gini kira-kira. Tiba-tiba ketika Rasul bilang gitu, otomatis kan semua yang melihat ke arah pintu kan, nengok gitu. Dia ingin tahu siapa orangnya. Dilihat, nggak ada yang kenal. Bukan orang terkenal, orang biasa. Dia habis wudhu ngambil, tapi yang jelas tidak di Jepang ya. Kalau di sini nggak mungkin ngambil membawa sendal. Bawa sendal, dia menenteng sendal, menaruh di pintu masjid, masuk ke Masjid Nabawi. Gak ada yang kenal. Dan semuanya udah biasa aja. Menjadi luar biasa di hari kedua, di pengajian yang sama Rasul mengatakan demikian. Sekarang masuk ke tempat ini, majelis kita, seorang lelaki penghuni surga. Diulang lagi hadis ini. Siapa yang beruntung hari ini katanya? Masing-masing bertanya. Dia lihat lagi ke belakang mereka. Orangnya itu juga. Penasaran orang ini siapa ini? Gak ada yang tahu. Yang ketiga diulang lagi di hari ketiga, rupanya dari sekian sahabat ada yang penasaran satu orang, namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, saking penasarannya setelah pengajian, ini orangnya juga biasa pada pengajian ngantuk juga nih. Tapi kok sampai bisa seperti itu, kenapa? Didatangilah di rumahnya, dia bertamu di rumahnya sampai kemudian, boleh nggak saya nginap di rumahmu? Boleh. Dia nginap, dia sebenarnya ingin menyelidiki. Dia selidiki, makannya juga banyak, tidur juga gitu.
sholatnya juga nggak jauh-jauh istimewa sama saya, kata Abdullah bin Amr bin As. Itu hari pertama. Hari kedua gitu juga, hari ketiga gitu juga. Bingung dia. Sampai akhirnya menjelang pamit dibilang gini, saudara, jujur saja, sebenarnya saya kesini niat saya bukan pertama. Saya mau menyelidiki kamu. Kira, ada apa ini? Saya ada salah apa? Gini, Rasulullah SAW bersabda, bla 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 kayak tadi. Dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya seperti itu. Iya, saya juga bingung gitu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu izin pulang. Tapi dia panggil, sini saudara. Kamu sudah tahu, sudah menemaniku selama 3 hari. Aku makan, minum, sholat, tidur, puasa, puasa dengan tidak juga nggak bisa karena cuma 3 hari. Sekarang kamu tahu, aku tidak punya keistimewaan seperti yang lainnya. Tapi gini, barangkali ini amalan rutin setiap hari, kata dia. Amalan rutin setiap hari yang aku lakukan sebelum tidur. Apa itu? Sebelum aku tidur, aku ingat-ingat, pagi ini aku bertemu siapa saja. Dari pertama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kemudian aku bilang sama Allah, semua yang tadi berinteraksi denganku, aku maafkan. Aku tidak menyimpan dendam di dalam hati. Dan dia berusaha minta maaf kalau ada berbuat kesalahan. Itu yang dinamakan sedekah perasaan. Yang dalam bahasa kita apa tadi? Korban perasaan. Korban perasaan itu kan terpaksa, dia nggak disedekahin. Kalau disedekahkan dengan sengaja, dia dapat pahala. Ya sama juga. Kalau saya lihat, misalkan saya belum nikah, lihat orang solihah, masya Allah, tunggu ya, setengah tahun lagi saya pulang, nih tabungan saya genap, saya akan lamar kamu. Ternyata setelah pulang, ya sudah dinikahi orang. Nah, sedekah perasaan lah istilahnya. Nah itu namanya sedekah perasaan. Tapi disedekahkan, jangan jadi korban perasaan. Kalau korban perasaan nggak dapat pahala. Itu contoh ini. Kalau anak bujangan senang ngomongin gitu ya. Oke, saya kembalikan. Itu berarti sedekah bisa materi, bisa non materi. Nah sekarang zakat. Zakat itu lebih spesifik dia. Jadi ini saya balik. Ini yang nilainya paling spesial di sisi Allah. Wajib, sunnah juga. Bisa sunnah, bisa enggak yang infak, tergantung niatnya. Jadi tidak semua infak itu sunnah, bisa haram juga. Tuh, iya. Orang yang menginfakkan di jalan orang supaya umat Islam nggak bisa sholat, ada. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Itu infak bahasanya. Ayo infak buat apa? Buat ngancurin masjid. Infak juga bahasa di dalam Al-Quran. Jadi yang terakhir ini lebih umum. Bisa dapat pahala, bisa enggak, bisa dapat dosa malah. Tergantung niatnya. Sama dengan sholat, sekarang saya tanya kepada teman-teman. Sholat itu nilai paling tinggi sholat apa? Sholat wajib kan? Yang kedua, sholat sunnah yang muakkad. Baru sholat sunnah yang biasa. Nah, misalkan, ya Allah saya ingin jadi orang soleh, tahajud dia, jam 3 malam tahajud, sampai setengah 4, subuhnya jam 4 kurang setengah 4. Ngantuk dia tidur, subuhnya jam 8. Gimana itu? Gimana? Mana lebih bagus dia nggak sholat malam tapi sholat subuh? Gimana? Sholat subuh, karena sholat subuh itu wajib. Sholat subuh itu wajib, makanya yang menjadi perhatian kita, yang wajib itu adalah utama. Jadi sama, zakat ini jadi wajib, kita harus koreksi, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita, nanti insya Allah kita bahas ya secara teknis, kita bisa makan, selama kita bisa makan, kita harus keluarkan itu zakat fitrah. Syarat zakat fitrah itu sederhana aja. Bisa makan nggak? Bisa. Masih sehat giginya, masih ada nasi, masih ada garam sama kecap, keluarin zakat. Keluarin zakatnya jangan yang kita makan. Kalau kita makannya kualitas seperti itu, ya beras seperti itu kita keluarkan. Jangan kualitas makannya kita kualitas makan restoran Arab gitu. Zakatnya warteg. Enggak bisa. Ya, sama dengan yang tempoh hari orang kerjanya di Jepang, di Amerika, di Swiss, zakatnya di kampung, di pelosok dengan harga beras di sana. Nah itu nanti kita bahas secara teknis ya. Kemudian zakat harta yang jenisnya banyak, nanti insya Allah kita bahas juga bahwa harta itu yang tadi titipan Allah.
akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah,